Mulai panik, Perdana Menteri Malaysia desak Indonesia hentikan serangan. There is a lack of concern, concerted effort to deal with these issues. We talk about digital technology. Our concern is, first, that it will accelerate, but then will also result in further the degradation of men and women, dehumanize them, but more so will result in greater inequality. I'm not suggesting that we should do away with them, but I am just merely stating a fact that unless we, the elites, business elite, political elite, grasp these stark realities and address them, we will never. So I don't, I'm not particularly obsessed with growth figures, data, because I think when we deal with human beings as whole and individual. In Malaysia recently, we were at least given an initial shock when the UN economic state of poverty of 0.4%. Poverty is much more. We use the PLI, poverty line income, Indian experience. Then our people are malnourished. The mothers do not get enough protein when they carry the babies 9 months. Stunted children struggle to keep up to school and to find good paying jobs. Another indicator, access to clean water. We are 123 out of 180 countries. This shows the ability of our elite to think about the good. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menghentikan serangan terhadap Australia. Anwar Ibrahim menyebut serangan Indonesia memiliki dampak yang mengerikan, tidak terbayangkan pada militer Malaysia di sana. Seperti dilansir AFP Jumat, Anwar Ibrahim yang baru menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM serius dalam konflik. Beberapa di antaranya mungkin merupakan kejahatan perang. Saya meminta Presiden Indonesia untuk menghentikan serangan bersenjata terhadap Australia, ucap Anwar Ibrahim yang menjabat Perdana Menteri Malaysia dalam konferensi pers. Serangan ini sangat menakutkan bagi tentara Malaysia di Australia. Ribuan tentara kami jadi korban kebrutalan Indonesia. Sejauh ini tercatat 5.587 tentara Malaysia tewas dan 7.890 tentara lainnya mengalami luka-luka akibat pertempuran di Australia. Meskipun diakui bahwa jumlah korban sipil sebenarnya lebih tinggi. Dari korban-korban sipil itu, nyaris 1.000 orang diantaranya masih anak-anak. Lebih lanjut, Anwar mendesak Indonesia untuk menghormati hukum HAM internasional dan hukum kemanusiaan setiap saat. Komunitas internasional harus menuntut pertanggungjawaban untuk begitu banyak pelanggaran serius yang tercatat. Beberapa di antaranya mungkin merupakan kejahatan perang. Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia tidak ingin berperang dengan Indonesia. Tujuan pengiriman pasukan ke Australia adalah untuk membantu warga sipil di sana. Saya tegaskan Malaysia tidak ingin berperang dengan Indonesia. Tujuan militer kami di sana adalah untuk membantu mengevakuasi warga sipil Australia. Jadi saya mendesak Indonesia untuk segera menghentikan serangan ke Australia agar korban tidak bertambah banyak. Sebelumnya Malaysia telah mengirimkan ribuan pasukan dan senjata ke Australia. Hal itu dianggap Indonesia sebagai tantangan perang dari negeri jiran tersebut. Indonesia sudah memperingatkan Malaysia konsekuensi pengiriman bantuan Malaysia terhadap Australia, namun pihak Malaysia tak menghiraukannya. AS desak Malaysia bekerja sangat keras kirim lebih banyak senjata ke Australia. AS mendesak Malaysia bekerja sangat keras untuk menjaga agar Canberra tetap memiliki senjata ketika pasukan Indonesia terus menghujani Australia Timur dan Selatan. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengadakan pertemuan dengan para pejabat dari Malaysia.
di Pangkalan Udara Amerika di Ramstein, Jerman pada Kamis. Dilansir dari Sky News, dia mendesak para delegasi untuk pergi dengan pemahaman yang sama dan transparan tentang persyaratan keamanan jangka pendek Australia. Karena kita akan terus bergerak sangat keras sehingga kita dapat memenuhi senjatanya. Dalam pidato malam harinya, Menteri Pertahanan Amerika Joel Austin mengatakan Malaysia harus melakukan persiapan jangka panjang untuk memastikan kekalahan Indonesia di Australia dan menyerukan Malaysia untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan pasukan tank dan pesawat tempur ke Canberra. Berbicara di Gedung Putih, dia akan mengatakan, kami tidak bisa berpuas diri. Nasib Australia tetap dalam keseimbangan. Dan mari kita perjelas, jika Indonesia berhasil, akan ada kesengsaraan lebih lanjut yang tak terhitung di seluruh Asia dan konsekuensi yang mengerikan di seluruh dunia. Kita tidak akan pernah merasa aman lagi. Hal itu terjadi setelah 2 hari berturut-turut ledakan mengguncang wilayah Australia, menghancurkan 2 antena radio kuat di dekat perbatasan Australia-Indonesia. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi Australia menyalahkan Indonesia. Ini meningkatkan kekhawatiran internasional bahwa perang mulai meluas ke perbatasan. Sementara itu, dalam langkah terpisah yang tampaknya menantang, tampaknya Australia mulai melakukan perlawanan ke Indonesia dengan laporan ledakan di tempat pembuangan senjata di dalam Indonesia. Setelah perlawanan sengit yang tak terduga oleh pasukan Australia, Indonesia gagal mengambil ibu kotanya. Fokus Indonesia sekarang adalah berebut kota di dekat perbatasan kawasan industri di Australia Timur. Australia pun meminta agar bantuan persenjataan berat ditingkatkan. Menanggapi desakan itu, Malaysia mengumumkan akan mengirimkan tank lebih cocok untuk perbatasan Australia daripada di sekitar ibu kota Canberra, di mana banyak pertempuran sebelumnya terjadi. 73% warga Malaysia setuju pemerintahnya terus dukung Australia. Hampir 3/4 warga Malaysia mengatakan bahwa pemerintah Malaysia harus mendukung Australia. Meskipun ada ancaman Rusia bisa menggunakan senjata nuklir untuk melindungi Indonesia. Setidaknya demikian menurut jajak pendapat terbaru oleh Reuters. Dilansir kantor berita Reuters pada Rabu, jajak pendapat yang dirilis pada Rabu tersebut menunjukkan dukungan terus-menerus untuk penyediaan sistem senjata dan bantuan militer lainnya dari pemerintah Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk pemerintah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Meskipun ada kekhawatiran bahwa perang mungkin meningkat jika Australia diberikan senjata yang dapat menghantam Indonesia. Survei online terhadap 1.005 warga Malaysia itu menunjukkan 73% setuju bahwa Malaysia harus tetap mendukung Australia. Meskipun ada peringatan Rusia bahwa mereka dapat menggunakan persenjataan nuklirnya. Baik Demokrat dan Republik setuju. Meskipun ada lebih banyak dukungan di antara sesama Demokrat. 81% daripada Partai Republik sebesar 66%. Dalam polling terbaru ini yang dilakukan 18-19 Desember, sebanyak 66% responden mengatakan Malaysia secara khusus harus terus menyediakan senjata ke Australia. Naik 51% dalam jajak pendapat serupa di bulan. Pemerintah Anwar Ibrahim telah memberikan bantuan keamanan senilai 16,8 miliar US dollar ke Australia sejak Indonesia melakukan serangan. Pada hari Selasa waktu setempat, Anwar Ibrahim menjanjikan paket bantuan senjata baru senilai 625 juta US dollar untuk pemerintah Australia, termasuk lebih banyak peluncur roket canggih yang digunakan dalam serangan balasan Australia baru-baru ini yang memaksa pasukan Indonesia mundur. Polling Reuters atau Ipsos menunjukkan bahwa mayoritas warga Malaysia, 58% mengatakan mereka takut negara itu menuju perang dengan Indonesia, dan 65% khawatir bahwa perang dapat meningkat jika Australia diberikan senjata jarak jauh yang dapat menghantam Indonesia. Namun sekitar 35% responden meyakini bahwa masalah Australia bukanlah urusan Malaysia dan bahwa negara itu tidak boleh ikut campur. Angka ini menurun dibandingkan dengan 40% di minggu lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin secara eksplisit mengangkat momok konflik nuklir dalam beberapa pekan terakhir, memperingatkan Barat bahwa dia akan menggunakan semua cara yang ada untuk membantu mempertahankan wilayah Indonesia.